Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Lutfi SEMSI selaku dosen pengampu mata kuliah auditing 1 dan teman-teman semua yang telah menyimak video ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yoga Adit Ramadhani dengan nomor NPM 202100024 dari kelompok 7 akan sedikit menjelaskan mengenai materi bab 14, yaitu mengenai pemeriksaan aset tetap. Langsung saja materi pertama akan saya sampaikan. Pengertian aset tetap. Menurut Standar Akuntansi Keuangan PSAK nomor 14 halaman 16.2 dan 16.3 IAI tahun 2002, aset tetap adalah aset berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun lebih dahulu, yaitu digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam kegiatan normal perusahaan, dan mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Sifat aset tetap. Sifat pertama dari aset tetap yaitu dengan membedakan aset tetap dari persediaan barang dagangan. Misalnya, mobil yang dimiliki PT Astra sebagai produsen mobil hasil produksi rakitan yang berupa mobil untuk dijual itu harus digolongkan sebagai persediaan 7 barang dagangan atau inventory. Sedangkan mobil yang dipakai untuk antar jemput pegawai digunakan oleh direksi dan para manajer perusahaan itu harusnya digolongkan sebagai aset tetap perusahaan. Sifat kedua dari aset tetap merupakan salah satu alasan mengapa aset tetap harus disusutkan. Biaya penyusutan merupakan alokasi dari penggunaan aset tetap selama masa manfaatnya secara sistematis dan teratur. Sifat ketiga, aset tetap merupakan salah satu alasan mengapa setiap perusahaan harus mempunyai kebijakan kapitalisasi. Yang membedakan antara capital expenditure dan revenue expenditure. Capital expenditure itu adalah suatu pengeluaran modal yang jumlahnya material dan mempunyai manfaat lebih dari 1 tahun. Revenue expenditure itu suatu pengeluaran modal yang jumlahnya tidak material walaupun masa manfaatnya mungkin lebih dari 1 tahun. Selanjutnya ada contoh aset tetap. Yang pertama, itu ada fixed tangible asset atau aset tetap yang mempunyai bentuk wujud, bisa dilihat dan bisa diraba. Contohnya, tanah yang di atasnya dibangun gedung kantor, pabrik ataupun rumah. Tanah ini biasanya tidak disusutkan menurut Standar Akuntansi Keuangan ataupun peraturan pajak. Kedua, fixed tangible asset, yaitu aset tetap tidak berwujud sehingga tidak bisa diraba dan tidak bisa dilihat. Contohnya, hak paten, hak cipta atau copyright, franchise, goodwill, operating expense atau biaya yang dikeluarkan sebelum perusahaan berproduksi secara komersial, termasuk biaya pendirian. Tujuan audit dari aset tetap. Yang pertama, untuk memeriksa apakah terdapat internal control yang cukup baik di atas aset tetap. Kedua, untuk memeriksa apakah aset tetap yang tercantum di laporan posisi keuangan atau neraca itu betul-betul ada, masih digunakan dan dimiliki oleh perusahaan. Yang ketiga, untuk memeriksa apakah penambahan aset tetap dalam tahun berjalan itu betul-betul merupakan suatu capital expenditure. Yang keempat, untuk memeriksa apakah penarikan aset tetap sudah dicatat dengan benar di buku perusahaan dan telah diotorisasi oleh pejabat perusahaan yang berwenang. Yang kelima, untuk memeriksa apakah pembebanan penyusutan dalam tahun periode yang diperiksa dilakukan dengan cara yang sesuai dengan SAK, konsisten, dan apakah perhitungan yang telah dilakukannya itu dengan benar ataupun akurat. Yang keenam, untuk memeriksa apakah ada aset tetap yang dijadikan sebagai jaminan. Yang ketujuh atau terakhir, untuk memeriksa apakah penyajian aset tetap dalam laporan keuangan itu sesuai dengan standar akuntansi di Indonesia, baik itu SAK, ETAP, ataupun IFRS. Selanjutnya ada penyebab terjadinya pemeriksaan aset tetap. Yang pertama, harga perolehan per unit dari aset tetap biasanya relatif besar dan jumlah transaksinya dalam setahun itu biasanya sedikit. Kedua, itu mutasi aset tetap atau penambahan dan pengurangan itu biasanya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan mutasi piutang dan persediaan. Lalu yang ketiga, itu dalam memeriksa aset tetap, prosedur cut-off merupakan hal yang penting seperti pemeriksaan atas cut-off transaction dalam pemeriksaan pembelian dari penjualan dan persediaan.
Untuk audit pertama kali, itu bisa dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, jika tahun sebelumnya perusahaan sudah diaudit oleh kantor akuntan lain, saldo awal aset tetap itu bisa dicocokkan dengan laporan akuntan terdahulu dan kertas kerja pemeriksaan akuntan tersebut. Lalu yang kedua, jika tahun sebelumnya perusahaan belum pernah diaudit, maka akuntan publik harus memeriksa mutasi penambahan dan pengurangan aset tetap sejak awal berdirinya perusahaan untuk mengetahui apakah pencatatan yang dilakukan perusahaan untuk penambahan dan pengurangan aset tetap serta metode dan perhitungan penyusutan aset tetap yang dilakukan dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia, baik itu SAK, ETAP ataupun IVLS. Tentu saja pemeriksaan mutasi tahun-tahun sebelumnya dengan cara tes basis dengan mengutamakan jumlah yang material. Baiklah, telah usai penjelasan singkat dari saya mengenai bab 14, yaitu pemeriksaan aset tetap. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.